Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Saya Tasya Nadia Nurhalisa dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elsa Agistiani. Di sini kami akan menjelaskan tentang kurikulum Belanda. Seperti apa sih kurikulum Belanda? Nah, selamat menyaksikan. Sistem pendidikan di Belanda adalah penjurusannya dimulai dari sejak dini. Pendidikan tingkat dasar dengan mempertimbangkan minat dan kemampuan akademik dari siswa. Sehingga di Belanda itu pendidikannya dimulai dari tingkat dasar, karena dari tingkat dasar itu di Belanda itu sudah dijuruskan minat bakat anak itu dimulai dari sejak kecil. Berbeda dengan di Indonesia, kalau di Indonesia itu penjurusannya dimulai sudah dewasa. Nah, sistem penjurusan tersebut dapat dikategorikan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu pendidikan tingkat dasar dan lanjutan. Yang kedua yaitu pendidikan tingkat menengah kejuruan. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan tingkat tinggi. Hal yang paling menonjol dalam sistem pendidikan di Belanda itu yaitu penjurusannya yang dimulai dari sejak tingkat dasar. Karena program penjurusan ini mempertimbangkan minat dan kemampuan akademis siswa yang bersangkutan. Jadi di Belanda itu penjurusannya sudah dimulai dari sejak kita masuk sekolah dasar atau RA. Karena di Belanda itu SD-nya bisa mencapai 8 tahun. Kalau di Indonesia kan cuma 6 tahun. Nah, di Belanda itu bahkan bisa mencapai 7-8 tahun. Karena penjurusannya itu yang sudah diadakan dari sejak dini, sehingga di Belanda itu kalau lulus SD sudah bisa bekerja asal sesuai dengan persyaratan tertentu. Tujuan pendidikan di Belanda yaitu menitik beratkan pada mencerdaskan kehidupan bangsa negara Belanda, juga mencetak generasi muda yang intelek dalam segala bidang untuk menjadi penerus bangsa yang baik sesuai dengan paham liberalisme dan kapitalisme yang mereka jadikan sebagai landasan bangsa dan negara. Nah, jadi di Belanda juga menitik beratkan pendidikannya itu dalam hal menulis, membaca, dan berhitung, sehingga anak-anak di sana itu sudah pandai berhitung karena pendidikannya itu menitik beratkan pada berhitung, menulis, dan berbicara. Landasan kurikulum di Belanda itu menggunakan landasan filosofis, ideologis, kapitalisme, dan liberalisme yang menghargai individualisme sesama manusia. Nah, jadi landasan kurikulum di Belanda itu saling menghargai sesama manusia. Jadi tidak membedakan suku, ras, agama, bahkan tahta. Dan juga filsafat pendidikan Belanda menitik beratkan pada pendidikan yang berkualitas. Hal itu terlahir dari inovasi dan kreativitas pemerintahan Belanda untuk kemajuan pendidikannya serta dukungannya terhadap kelangsungan bumi. Nah, jadi di Belanda itu sekolah di Belanda itu ditanggung oleh pemerintahan gratis dari mulai misal pendidikan kita jika ada acara-acara keluar itu ditanggung biayanya oleh pemerintahan. Dan keberlangsungan bumi, jadi memanfaatkan alam di sana itu kan di Belanda itu banyak sungai ya, jadi di Belanda itu diwajibkan semuanya untuk bisa berenang. Prinsip kurikulum. Prinsip kurikulum pendidikan di Belanda itu dikembangkan oleh SLO atau disebut dengan The Dutch Institute for Curriculum Development. SLO mengembangkan kurikulum mata pelajaran diantaranya bahasa, pelajaran IPA, matematika, TIK, penjaskes, dan sebagainya. Jika dianalogikan, di Indonesia SLO itu seperti pusat pengembangan kurikulum yang ada di bawah Depdiknas.
Rapot siswa di Belanda memuat 44 butir pendidikan terkait dengan bakat, mentalitas, dan budaya para siswanya. Program penjurusan di Belanda dimulai sejak dini tingkat pendidikan dasar. Saya akan membahas tentang isi dari komponen kurikulum pendidikan Belanda. Yang pertama ada mata pelajaran. Kurikulum sekolah harus mencakup mata pelajaran yang sama dengan mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah dasar biasa, walaupun dimodifikasi untuk usia 7 tahun dan untuk yang mengalami cacat ganda. Anak-anak di bawah usia 7 tahun diajar minimal 800 jam dan anak-anak di atas 7 tahun minimal 1000 jam setiap tahun ajaran. Pelajaran biasanya berlangsung selama 5,5 jam dalam sehari. Adapun mata pelajarannya, mata pelajaran tingkat SD atau tingkat dasar yaitu bahasa, IPA, matematika, TIK, penjas orkes, dan lain sebagainya. Adapun yang kedua yaitu tingkat menengah atau kejuruan, ada ekonomi, teknik, perawatan diri, kesejahteraan, dan pertanian. Isi dari yang kedua yaitu scope and sequence. Basic school atau sekolah dasar di Belanda berlangsung 8 tahun terhitung dari grup 1 kelas 0 kecil di Indonesia, grup 2 kelas 0 besar di Indonesia, dan grup 3 sampai dengan grup 8 kelas 1 sampai dengan kelas 6 sekolah dasar di Indonesia. Basic school menurut Undang-Undang Pendidikan Belanda wajib diikuti oleh setiap anak di Belanda, pribumi maupun pendatang asing yang mencapai usia 5 tahun. Orang tua yang lalai mendaftarkan atau mengirim anaknya ke sekolah akan didenda, bahkan dapat dipenjara. Tak ada alasan tidak punya uang, sebab basic school di Belanda gratis, bahkan sampai dengan universitas. Pemerintah Belanda membiayai seluruh biaya pendidikan dengan uang pendapatan pajak negara. Belanda tercatat ada sekitar 7.000 basic school dengan 135.000 tenaga pengajar, 9.000 kepala sekolah, dan 1,5 juta siswa. Di Belanda tercatat ada sekitar 7.000 basic school dengan Di Belanda tercatat ada sekitar 7.000 basic school dengan 135 tenaga pengajar, 9.000 kepala sekolah, dan 1,5 juta siswa. Raport siswa di basic school memuat 44 butir pendidikan. Banyaknya item yang harus dinilai oleh basic school membuat pihak sekolah betul-betul mengenali bakat, mentalitas, dan budaya para siswanya. Basic school bertugas menstimulir bakat, menggembleng mentalitas, dan mengembangkan budaya para siswanya dalam suasana demokratis dan sportif. Sehingga tercipta generasi penerus Belanda yang bukan cuma pandai, tapi juga berakhlak luhur. 44 butir pendidikan di basic school adalah: yang pertama, bahasa Belanda ada 11 butir. Yang pertama, teknik membaca. Yang kedua, pemahaman teks. Yang ketiga, entusiasme saat membaca. Yang keempat, perbendaharaan kata. Yang kelima, teknik mengeja. Yang keenam, tata bahasa. Yang ketujuh, pekerjaan rumah. Yang kedelapan, mengarang. Yang kesembilan, kemampuan berargumentasi. Yang kesepuluh, kemahiran mengucap atau berbicara. Dan yang kesebelas, menulis tebal tipis. Yang kedua yaitu presentasi, ada 4 butir. Yang pertama, referensi buku. Yang kedua, guntingan koran. Yang ketiga, bercerita di depan kelas. Yang keempat, membuat skripsi kecil. Yang ketiga ada word orientation, ada 5 butir. Yang pertama, ilmu bumi. Yang kedua, pengetahuan sumber daya alam. Yang ketiga, ilmu sejarah. Yang keempat, ilmu alam. Dan yang kelima, undang-undang lalu lintas. Selanjutnya ada mentalitas siswa, ada 7 butir. Yang pertama, konsentrasi dalam kelas. Yang kedua, kecepatan bekerja. Yang ketiga, ketelitian bekerja. Yang keempat, upaya untuk mencapai prestasi. Yang kelima, kemandirian dalam bekerja. Yang keenam, kerjasama dengan sesama siswa. Dan yang ketujuh, penampilan. Selanjutnya, ekspresi siswa ada 4 butir. Yang pertama, melukis. Yang kedua, pekerjaan tangan. Yang ketiga, musik. Dan yang keempat, sandiwara.
Selanjutnya ada olahraga, ada 2 butir. Yang pertama permainan, yang kedua gerak badan. Selanjutnya ada kelakuan siswa, ada 3 butir. Yang pertama kelakuan di kelompok sesama siswa, yang kedua kelakuan di luar kelas sesama siswa, dan yang ketiga kelakuan terhadap pengajar. Selanjutnya ada pekerjaan rumah, ada 2 butir. Yang pertama belajar sendiri dan yang kedua membuat tugas. Selanjutnya ada katekese, ada 1 butir yaitu partisipasi. Yang terakhir berhitung, ada 5 butir. Yang pertama berhitung umum, yang kedua berhitung di luar kepala, yang ketiga latihan berhitung, yang keempat menghitung, dan yang kelima penguasaan hitungan. Isi dari komponen pendidikan Belanda yang ketiga yaitu jenis dan organisasi. 44 butir penilaian yang ada di dalam raport setiap siswa basic school tadi yang saya sebutkan masih ditambah 2 materi ekstrakurikuler, yaitu berenang dan bersepeda. Belanda adalah negara di bawah permukaan air laut, di mana-mana ditemukan air. Maka seminggu sekali siswa-siswa basic school menuju kolam renang terdekat dengan sekolah mereka. Semua biaya renang dibayar oleh Departemen Pendidikan Belanda. Akan ada ujian renang resmi dan setiap siswa wajib menggondol diploma renang level terendah. Bersepeda adalah hidup rakyat Belanda. Bersepeda adalah hidup rakyat Belanda. Di Belanda ada 18 juta sepeda dibanding 16,4 juta penduduknya, alias setiap warga Belanda rata-rata memiliki satu sepeda. Siswa yang lulus menerima diploma lalu lintas resmi dari Korps Kepolisian. Semua biaya kursus bersepeda dan ujian dibayar oleh Departemen Pendidikan Belanda. Metode atau model pembelajaran pendidikan di Belanda. Pendidikan di Belanda memakai 2 sistem. Yang pertama ada PBL dan yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama yaitu sistem PBL atau Problem Based Learning, menekankan pada belajar mandiri dan disiplin diri, dengan sebagian besar dari semua program studi diidentifikasikan untuk menulis makalah, bekerja dalam berkelompok untuk menganalisis dan memecahkan masalah tertentu, memperoleh pengalaman kerja praktis melalui magang dan melakukan eksperimen di laboratorium. Jadi PBL itu ditekankan pada pembelajaran mandiri. Jadi siswa itu belajar mandiri atau belajar kelompok sehingga mudah untuk dipahami. Nah, yang kedua ada sistem pembelajaran berbasis masalah. Sistem pembelajaran berbasis masalah di Belanda ini telah menerima pengakuan internasional untuk sistem pembelajaran berbasis masalah yang inovatif, yang melatih siswanya untuk menganalisis dan memecahkan masalah praktis secara mandiri. Jadi di Belanda itu menuntut siswanya untuk belajar mandiri sehingga siswa itu lebih bisa mengerti lebih dan lebih cepat. Maka dari itu di Belanda itu siswa-siswanya itu inovatif karena pembelajarannya dimulai dari mandiri dan berkelompok, sehingga dalam memecahkan masalah itu sudah biasa di Belanda itu karena pembelajarannya itu dari dini sudah mandiri dan disiplin. Yang terakhir dari komponen pendidikan Belanda ada evaluasi. Di Belanda, peraturan mengenai kehadiran di sekolah Belanda sangat ketat. Para siswa hanya boleh bolos sekolah karena alasan yang sangat spesifik, seperti perayaan penting dalam keluarga atau keadaan darurat. Lalu akan ada ujian renang resmi dan setiap siswa wajib menggondol diploma renang level terendah, dan akan ada ujian lalu lintas bersepeda, teori dan praktek yang diselenggarakan oleh Korps Kepolisian. Semua itu berlaku untuk tingkat sekolah dasar. Semuanya berpengaruh di akhir semester karena akan tercatat nilainya di raport. Sekian pembahasan kurikulum Belanda oleh kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.